Ya, oke ya. Jadi materi kita hari ini adalah berbicara tentang sistem manajemen konten. Jadi kemarin itu kan saya sudah sampaikan seperti apa gambaran mempelajari mata kuliah ini. Kemudian eh, pada pertemuan kemarin saya juga sudah membahas kira-kira aplikasi apa yang kita gunakan untuk membuat konten-konten untuk nantinya Anda upload di YouTube ya. Salah satu yang kemarin kan saya sudah berikan gambaran adalah misalkan pakai TikTok atau mungkin aplikasi yang lain. Boleh juga misalkan untuk aplikasi VN dan lain-lain yang sifatnya kita bisa mengedit Anda punya konten, kemudian nanti bisa diupload. Nah, cuma yang akan kita perhatikan secara detail di sini adalah kemarin saya sudah sampaikan bahwa satu aplikasi yang apa namanya perlu secara detail untuk kita bahas dan Bapak akan praktekkan adalah dengan menggunakan aplikasi apalagi namanya Sul, aplikasi apa aku bilang kemarin, masih ingat? Sul, aplikasi apa? Iya, Pak. Udah masuk kemarin, Pak. Oh, Lambat. yang enggak masuk Saki. Apa? Saki, apa lagi namanya kemarin? Halo, ada Saki? Saki ada? Mana Saki? Keluar Saki kah? Jangan sembunyi Saki. Halo Pak. Ya, apa namanya kemarin aplikasi apa lagi? OpenWord Pak. OpenPress. WordPress. Ya, WordPress. Jadi itu yang harus secara detail yang perlu saya sampaikan dan ajarkan dan Bapak akan praktikkan nanti ya. Nah, sekarang kita belajar dulu teorinya seperti apa. Di sini disampaikan di dalam teori bahwa seiring adanya perkembangan kemajuan teknologi, terutama di bidang website, menyebabkan proses pembuatan sebuah website yang baik bukanlah suatu pekerjaan yang sulit lagi seperti yang dibayangkan oleh banyak orang sebelumnya. Karena kemarin saya sudah berikan juga pemahaman bahwa dengan adanya aplikasi yang memang sudah bisa dilakukan proses desain. Betul ya? Kenapa? Pekerjaan kerja. Oh. Belok tadi enggak ada yang iya, dia lebih banyak tahu itu. Atau mungkin kita kirimkan apa yang nggak ada nanti saya kan ada grup yang alumni kemarin waktu selesai. Maksudnya jadi apa begitu di mana tempatnya perusahaan apa atau ada kontak yang bisa dihubungi kalau kita WA saja toh. Iya. Masuk biar nanti saya share atau saya tahu ada yang iya kasih. Baik, kita lanjut. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa dengan adanya aplikasi web yang mempermudah programmer untuk mendesain sebuah website, dalam hal ini adalah dalam bentuk tampilan apa saja dengan banyak pilihan template yang sudah ada, saya pikir itu cocok yang disampaikan di dalam teori ini bahwa sesuatu yang dulunya sulit ya sekarang sudah gampang. Makanya untuk mahasiswa kewirausahaan itu kita tidak boleh untuk mengajarkan sampai ke coding. Kalaupun mahasiswa mau sampai ke sana ya silakan belajar otodidak sendiri. Karena kalau mahasiswa yang lain di teknik maupun di sistem informasi mereka itu
sudah sampai pada coding, belajar untuk bagaimana membuat website ya, dengan berbagai macam bahasa pemrograman juga, dan mereka sudah pelajari. Misalkan mereka sampai di Android, bahasa R dan sebagainya ya. Nah, tidak dapat dipungkiri memang bahwa semua ini merupakan sebuah hasil dari revolusi informasi ya. Jadi adanya sebuah perkembangan teknologi yang semakin meningkat pesat, sehingga persaingan untuk bahasa pemrograman, untuk platform-platform yang telah disiapkan oleh beberapa perusahaan, mereka berkompetitor untuk hal itu, sehingga berusaha bagaimana caranya agar aplikasi mereka bisa digunakan terutama di dunia akademik, dan juga bisa dipakai untuk beberapa pengguna dari sisi apakah dia sebagai startup ataukah mungkin sebagai konsultan IT dan lain sebagainya ya. Jadi itu lebih mudah. Cuma kalau saya mengajarkan mata kuliah bahasa pemrograman ke mahasiswa IT ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa dilarang hukumnya untuk membuat dalam bentuk WordPress. Kenapa? Karena mereka itu adalah pemula. Jadi mereka mulai belajar misalnya web. Jadi mulai dari tak-tak HTML itu mereka harus pelajari. Buat tabel, buat link, buat relasinya, buat CMS, dan lain-lain sebagainya. CSS-nya maksud saya. Itu semua harus dilakukan secara manual. Kenapa? Karena mereka adalah pemula. Ya, nah, kalau Anda ini adalah bukan IT, tidak apa-apa. Makanya saya ajarkan kepada Anda adalah WordPress, di mana sangat memudahkan Anda untuk mendesain sebuah website. Kenapa? Karena puluhan dia punya template yang sudah disiapkan. Siap tinggal digunakan. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, adakah sebuah sistem yang dapat mengakomodasi perkembangan informasi yang sangat cepat ini dan yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang menggunakannya? Jawabannya itu adalah tentu saja ada, yaitu dengan menerapkan content management system seperti yang kita pelajari pada mata kuliah ini. Meskipun kan beberapa bagian yang lain bukan hanya aplikasi WordPress, tapi beberapa aplikasi yang lain yang nanti saya akan sampaikan, perlihatkan. Cuma kita tidak sampai detail untuk memberikan pemahaman sampai di sana ya, karena saya di sini mengambil satu sampel kasus aplikasi, contoh aplikasi yang memang cocok untuk dan sering dipakai oleh orang lain, yaitu dengan menggunakan WordPress. Kemudian selanjutnya adalah CMS itu pertama kali muncul sebagai sebuah solusi dari kebutuhan manusia akan penyediaan sebuah informasi yang sangat cepat. Dengan adanya mengandalkan bahasa pemrograman itu yang saya katakan tadi, HTML, Hypertext Markup Language namanya ya. Jadi di komputer itu kita belajar di web 1. Dulu ada mata kuliah web 1. Jadi di situ belajar tentang HTML. Cuma sekarang bahasa pemrograman web kalau tidak salah itu sudah masuk Pak SKS. Jadi mahasiswa mulai pertemuan awal sampai pertemuan sekian mereka belajar sebagai pengantar HTML. Setelah itu sampai ke CSS-nya, HTML-nya sampai ke PHP ya. Sehingga sampai pada aplikasi itu database-nya sudah siap digunakan. Nah, sifatnya adalah dia adalah statis. Sebuah perusahaan berusaha untuk sebaik mungkin menampilkan sebuah informasi yang cukup kepada para pengunjung. Kemudian setiap kali ada perubahan sebuah informasi dalam perusahaan, ya pihak manajemen mau tak mau haruslah berhubungan terlebih dahulu dengan pihak humas untuk diserahkan ke pihak webmaster. Pihak ini yang nantinya akan mengadakan perubahan terhadap isi website. Jadi mereka juga kan selalu mensurvei apa sih sebenarnya kebutuhan dari user atau pengguna dari aplikasi. Jadi bukan yang mensurvei itu bukan hanya berupa produk makanan. Misalnya kita buat nasi kuning, kira-kira kita bisa mensurvei konsumen kita, nasi kuning kita ini rasanya seperti apa, terlalu asin atau seperti apa. Jadi bukan hanya dari segi produk makanan maksud saya, karena produk itu kan luas, aplikasi kan juga produk. Jadi baik itu jasa maupun produk harus dilakukan survei. Kira-kira sekarang aplikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau user, oleh pengguna. Nah, kalau aplikasi itu lagi tren dibutuhkan, nah, perusahaan pasti akan berupaya untuk membuat aplikasi itu, kemudian nilai jualnya seperti apa sehingga betul-betul aplikasi itu bisa menjadi sebuah kompetitor bagi